Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pembuatan injeksi amonium klorida sebanyak 0,5%. Disusun oleh Dinda Ranawati, Salsa Bila Surya Putri, Anggita Rahma Julia, dan Trusta Setia Megantara. Tujuan pembuatan amonium klorida 0,5%, yaitu menentukan formulasi yang tepat dalam pembuatan sediaan infus amonium klorida 0,5%. Dapat melakukan pembuatan sediaan infus dengan teknik sterilitas akhir. Menentukan hasil evaluasi sediaan infus amonium klorida 0,5%. Syarat pembuatan infus intravena. 1. Bebas pirogen. 2. Isotonis dalam darah. 3. Emulsi untuk intravena. Setelah dikocok, harus homogen dan tidak menunjukkan pemisahan fase. 4. Volume neto pindahkan ke dalam wadah tabung ukur bersih dan kering. Volume tak kurang dari nilai nominal. Terakhir, penyimpanan dalam dosis wadah tunggal. Karakteristik khusus dan syarat sediaan parental. Pertama, aman secara toksilogi, steril, bebas kontaminasi pirogen, stabil, compatible, bebas dari partikel partikulat asing, preformulasi zat aktif, amonium klorida, NH4Cl, BM 53,49. Pemerian tidak berwarna, tidak berbau, kristal atau massa kristal, berwarna putih bubuk, bubuk granul, rasa asin, bersifat hidrokopis, dan memiliki kecenderungan untuk caulking. Kelarutan. Larut dalam air, asam klorida dan natrium klorida juga dapat larut dalam metanol, etanol. Hampir tidak larut dalam aseton, eter, dan etil asetat. Stabilitas. Panas pada suhu 338 derajat Celcius terurai seluruhnya membentuk amonia dan asam klorida. Hidrolisis tidak ada, cahaya tidak ada. pH antara 4,6 dan 6,0. Kesimpulan, bentuk zat aktif yang digunakan yaitu garam, bentuk sediaan yaitu larutan, cara sterilisasi sediaan dengan sterilisasi akhir, kemasan, botol. Water for injeksi atau aqua pro injeksi. Rumus molekul yaitu H2O dengan BM 18,02. Memiliki pemerian yaitu cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Kelarutan dapat bercampur dengan pelarut polar lainnya. Memiliki stabilitas yaitu stabil di semua keadaan fisik, baik padat, cair, maupun gas. Memiliki kegunaan yaitu sebagai zat pelarut. Inkopabilitas adalah air dapat bereaksi dengan obat dan berbagai eksistensi
yang rentan akan hidrolisis atau terjadi dekomposisi jika terdapat air atau kelembapan pada peningkatan temperatur. Air bereaksi secara kuat dengan logam alkali dan bereaksi dengan garam anhidrat menjadi bentuk hidrat. Dektrosa. Rumus molekul yaitu C6H12O6. Memiliki Bm 198,17. Pemberiannya yaitu kristal tidak berwarna atau kristal putih atau bubuk granul, tidak berbau, berasa manis. Kelarutan yaitu sedikit larut dalam etanol 95% dan eter. Larut dalam metanol 1:120, larut dalam air 1:1,1 pada suhu 25 derajat Celcius. Larut dalam air 1:0,41 pada suhu 50 derajat Celcius. Larut dalam air 1:0,28 pada suhu 70 derajat Celcius. Larut dalam air 1:0,18 pada suhu 90 derajat Celcius. Stabilitas yaitu memiliki stabilitas baik pada kondisi penyimpanan kering. Larutan encer dapat disterilkan menggunakan autoklaf pemanasan yang berlebih dapat mengakibatkan penurunan pH dan karamelisasi larutan. Kegunaan dektrosa adalah sebagai agen tonisitas. Inkopabilitas yaitu larutan dektrosa tidak kompatibel dengan beberapa obat-obatan seperti kanokobalamin, kanamisin sulfat, natrium novobikin, dan sodium warfarin. Eritrosit gulkaptate tidak stabil dalam larutan dektrosa pada pH kurang dari 5,05. Dekomposisi vitamin B kompleks dapat terjadi jika menghangatkan dengan dektrosa. Dalam bentuk aldehida, dektrosa dapat bereaksi dengan amida, asam amino, peptida, dan protein. Warna coklat dan dekomposisi terjadi dengan alkalisis kuat. Dektrosa dapat menyebabkan pencoklatan teh yang mengandung amina atau sering disebut reaksi Maillard. NaEDA memiliki rumus molekul yaitu C10H12N2N4O8. Bm-nya yaitu 389,20. Memiliki pemberian yaitu sebagai bubuk kristal putih. Memiliki kelarutan yaitu larut dalam 1 bagian air. Memiliki stabilitas. Meskipun cukup stabil dalam keadaan padat tetapi lebih stabil daripada asam bebas yang dekarbosilat jika dipanaskan di atas suhu 150 derajat Celcius. Dinatrium edetat dihidrat kehilangan air kristal jika dipanaskan sampai 120 derajat Celcius. Edetat kalsium dinatrium sedikit higroscopis dan harus dilindungi dari kelembapan. Kegunaan yaitu sebagai agen pengekat. Inkopabilitas yaitu tidak kompatibel dengan agen pengoksidasi kuat, basa kuat, dan ion polivalen seperti tembaga dan paduan nikel. Asam detik dan disodium edetat berperilaku sebagai asam lemah, merupakan karbonat dan bereaksi dengan logam untuk membentuk hidrogen. Kompatibel lainnya termasuk inaktivasi jenis tertentu insulin akibat kelasinseng dan kelation.
Kalsium dinatrium edetat juga telah terbukti tidak sesuai dengan amfoterisin dengan hidroklorida hidralis di infus air. Pendekatan formula dan penimbangan. NH4Cl memiliki fungsi yaitu sebagai zat aktif. NADTA memiliki fungsi sebagai zat pengekat. Dektrosa memiliki fungsi sebagai zat pengisotonis. Aqua pro injeksi memiliki fungsi yaitu sebagai zat pembawa. Total volume sediaan yang dibuat sebanyak 600 ml. Berdasarkan pertimbangan volume terpindahkan dan kehilangan selama proses produksi. Perhitungan penimbangan. NH4Cl 0,5% sama dengan 0,5/100 dikalikan dengan 150 sama dengan 0,25 sama dengan 2,5. 2,5 ditambahkan dengan 10% penambahan, yaitu akan dihasilkan 27,5%. NADTA 0,2% sama dengan 0,2/100 dikali 600% sama dengan 1,2. Dektrosa 1,58% sama dengan 1,58/100 dikali 600 sama dengan 948. Aquades sama dengan 600 dikurangi dengan hasil NH4Cl yang telah ditambahkan 10%, yaitu 2,75, kemudian ditambahkan dengan 1,2, ditambahkan dengan dikurangi ditambahkan dektrosa 9,48. Hasilnya adalah 586,57. Perhitungan ionisitas dan osmosilan. NH4Cl dikalikan dengan 11. Yang dihasilkan adalah 0,55%. Kemudian NODA 0,2% dikalikan dengan 0,48. Maka dihasilkan 0,098%. Penghitungan NaCl yaitu dengan 0,9% dikurangi dengan jumlah NADTA dan NH4Cl, maka akan dihasilkan 0,25, maka akan dihasilkan 0,254%. Larutan bersifat hipotonis karena kurang dari 0,9% NaCl. Maka perlu ditambahkan zat pengisotonis yang setara dengan 0,254% NaCl. Zat pengisotonis yang digunakan adalah dektrosa, karena 1 gram dektrosa setara dengan 0,16 NaCl. Maka 1 gram per 0,16 NaCl dikalikan 0,254 sama dengan 1,58. Sterilisasi alat. Pada Baker Class menggunakan cara sterilisasi yaitu oven atau panas kering dengan waktu 2 jam dan suhu 160 derajat Celcius. Sama halnya dengan Baker Class 800 ml, batang pengaduk, pipet tetes, karet pipet tetes, corong, stempel, cawan penguap. Kemudian untuk gelas ukur 500 ml dan aluminium foil menggunakan
sterilisasi yaitu panas basa atau autoklaf. Pada waktu sterilisasi 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Cara kerja. Sterilisasi alat dan wadah. Pertama, alat-alat yang akan digunakan dicuci, dikeringkan, dan dibungkus menggunakan kertas perkamen atau aluminium. Sebelumnya, botol infus dikalibrasi 515 ml dan beker gelas 800 ml dikalibrasi 600 ml. Kedua, alat-alat disterilkan menggunakan autoklaf, dimasukkan kemudian dan disterilisasi pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Ketiga, alat-alat yang disterilkan menggunakan oven dimasukkan kemudian disterilkan pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Alat-alat yang terbuat dari karet disterilkan menggunakan alkohol 70% selama 24 jam. Setelah proses sterilisasi selesai, alat dimasukkan ke dalam box isolator steril. Yang keenam, semua alat dan wadah dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan alat steril. Pada sterilisasi alat dan wadah ini menggunakan gray area, ruang C atau yang sering disebut ruang sterilisasi. Ruang gray area, ruang penimbangan evaluasi atau ruang C. Prosedur penimbangan bahan, timbang masing-masing bahan dan dengan menggunakan cawan, yaitu 2,75 gram NH4Cl, kemudian ditutup dengan menggunakan aluminium foil. 2 dextrosa 1,2 gram, kemudian ditutup dengan aluminium foil. 3 NaETA 9,48 gram, kemudian ditutup dengan aluminium foil. Pada gray area mixing room ruang C, yang pertama, meja kerja dan sarung tangan dibersihkan dengan etanol 70%. Selanjutnya, amonium klorida 5 gram dilarutkan secukupnya oleh WFI dalam beker gelas 50 ml. Cawan tempat penyimpanan amonium klorida dibilas 2 kali dengan sedikit WFI. Hasil bilasan dimasukkan dalam beker gelas yang sama. Yang ketiga, dextrosa 1,2 gram dilarutkan secukupnya oleh WFI dalam beker gelas 50 ml. Cawan tempat penyimpanan amonium klorida dibilas 2 kali dengan sedikit WFI. Hasil bilasan dimasukkan dalam beker gelas yang sama. Selanjutnya, NaETA 9,48 gram dilarutkan secukupnya oleh WFI dalam beker gelas 50 ml cawan tempat penyimpanan amonium klorida. Dibilas 2 kali dengan sedikit WFI. Hasil bilasan dimasukkan dalam beker gelas yang sama. Yang kelima, ketika larutan tersebut dicampur dan dipastikan larut secara sempurna dalam beker gelas 800 ml yang telah dikalibrasi. Masing-masing beker gelas 50 ml dibilas sebanyak 2 kali dengan sedikit WFI. Tambahkan WFI hingga hampir tanda batas ukur pH. Jika tidak sesuai dengan pH target, sediaan asamkan dengan HCl atau basahkan dengan NaOH. Setelah pH target didapat, maka addkan WFI hingga tanda batas. Pada ruang wet area ruang A atau filling, dalam prosedurnya yang pertama, disinfektan laf dengan etanol 70% yang sebelumnya telah dinyalakan dan disinari oleh sinar UV. Yang kedua, siapkan alat yang dibutuhkan.
3. Saring sediaan dengan membrane filtrasi ukuran 0,4 mikromiliter sebanyak 2 kali, kemudian dilarutkan dengan filtrasi berukuran 0,22 mikromiliter. Yang keempat, masukkan sediaan ke dalam botol infus dan ditutup dengan penutup karet. Bawa sediaan ke ruang C. Pada ruang gray area ruang C, penutupan botol infus dan sterilisasi sediaan. Pada prosedur pertama, yaitu botol infus ditutup menggunakan penutup aluminium. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin untuk mengencangkan penutup aluminium di gray area. Kedua, sterilisasi dengan menggunakan alat autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga, setelah selesai, ambil sediaan dan keringkan botol infus. Pada ruang gray area ruang C, pemasangan etiket dan evaluasi. Prosedur pertama, etiket luar ditempel. Yang kedua, lakukan evaluasi sediaan terhadap sediaan tersebut yang meliputi A. Volume terpindahkan, B. Uji partikulat, C. Kejernihan, D. Uji sterilitas, E. Organoleptik, F. Uji pirogen, G. Uji kebocoran, H. Uji stabilitas, I. Pengecekan pH, C. Uji induksi, dan K. Uji kompatibilitas. Data pengamatan, jenis evaluasi uji kejernihan, membandingkan kejernihan larutan dengan larutan amonium klorida dengan penerangan jumlah sampel 1 dengan hasil tidak memenuhi syarat. Syarat jika lebih tidak jernih dari larutan amonium klorida dinyatakan tidak memenuhi. Pada uji partikulat, menghitung jumlah partikel dengan penerangan yang baik dilakukan 3 kali. Jumlah sampel 1. Hasil pengamatan tidak memenuhi syarat. Syarat tidak memenuhi syarat jika rata-rata lebih atau sama dengan 10. Pada uji pH, penetapan pH dengan dicocokkan pada indikator. Jumlah sampel 1. Tidak memenuhi syarat pH 7. pH harus sesuai dengan pH target yaitu 5. Uji kebocoran. Dilihat terjadi kebocoran pada tutup botol atau tidak. Jumlah sampel 1. Memenuhi syarat tidak terjadi kebocoran. Pada uji volume terpindahkan, mengukur volume isi sediaan pada tabung ukur. Jumlah sampel 1. Memenuhi syarat untuk volume di atas 50 mili, penambahan volume sama dengan 3%. Kesimpulan, jenis sterilisasi yang digunakan dalam pembuatan infus amonium klorida 0,5% adalah sterilisasi akhir. Dari evaluasi didapatkan bahwa sediaan amonium klorida 0,5% yang dibuat adalah tidak memenuhi syarat. Kegunaan NH4Cl, zat aktif dextrosa, kegunaan zat pengisotonis, NA-eta, kegunaan zat pengkelat, dan WFI, kegunaan pembawa atau pelarut. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.